Bahas 3 soal ini, sepertinya ini soal tentang suhu ya. Oke, soal pertama, termometer A telah diberikan skala menunjukkan angka min 40 derajat A. Oke, kita bikin ada termometer A. Angka min 40 itu pada titik beku dan 1 pada titik di air. Suhu 80 derajat A setara dengan berapa derajat reumur. Oke, jadi ini termometer A ya. Kemudian termometer A itu dia titik di bekunya paling bawahnya itu min 40. Nah, sedangkan titik didihnya itu di atas 120 ya. Lalu pertanyaannya, kalau di termometer A ini menunjukkan angka 80 derajat, pertanyaannya berapakah di derajat reumur itu. Nah, jadi kalau pakai termometer reumur, nah itu berapa nilainya? Oke ya. Baik. Perlu diketahui kalau termometer reumur itu kalau titik didihnya adalah 80, kalau titik bekunya adalah 0. Jadi kita ingin tahu nih berapa di sini. Oke, caranya gini. Caranya 120 dikurang 40, 120 dikurang 40 ya, dibagi dengan 80 dikurang min 40. Oh, ini min 40 ya. Lupa. Oke, jadi bukan dikurang 40 berarti. Berarti dikurang min 40 ya. Nah, lalu 80 dikurang min 40. Nah, gitu. Lalu kita sama dengan yang ini sama kayak tadi, 80 dikurang 0. Jadi intinya atas dikurang bawah lalu tengah dikurang bawah ya. 80 dikurang 0 per. Nah, ini kan belum ada nih. Kita bikin saja ini X ya yang kita cari. Berarti X dikurang 0. 120 dikurang min 40 berarti 160. Dibagi 80 dikurang min 40 berarti 120 sama dengan 80 per X dikurang 0 adalah X. Nah, gitu ya. Setelah itu kita bagi, boleh nih dicari, boleh ya. Kita mau cari juga nih, sama-sama dibagi 2 ya, berarti 8 dengan 6 ya. Baik. Nah, kita kali silang. Ini kali ke sini, ini kali ke sini, berarti 8X sama dengan 80 dikali 6. Maka X sama dengan 80 dikali 6 dibagi 8. Jadi X sama dengan ini sama dengan 10 ya, 10 tapi 60 derajat reumur. Nah, berarti jawabannya adalah C. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Zat cair yang masanya 10 kg dipanaskan dari suhu 25 menjadi 75. Memerlukan panas sebesar 4 kali 10 kali 5 Joule. Kalor jenis zat cair tersebut adalah, oke. Kalau kalor jenis berarti kita gunakan rumus yang Q sama dengan M dikali C dikali delta T, kan? Nah, yang ditanya kalor jenis. Kalor jenis itu lalu C. Berarti C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Nah, ya. Baik, kita masukkan saja angka-angkanya. Q-nya adalah ini dia, 4 kali 10 pangkat 5. 4 kali 10 pangkat 5 dibagi M-nya adalah 10 kg. Langsung saja karena udah kilogram. Kemudian dipanaskan dari 25 ke 75 itu berapa kenaikannya? Dari 25 ke 75 berarti selisihnya adalah 50 derajat. Nah, kita taruh di sini 50 ya. Nah, sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 dibagi 10 dikali 50 sama 500 ya. Berarti 500 nih. 5 kali 10 pangkat 2 sama dengan 4 bagi 5 berapa? 4 bagi 5. 4 bagi 5 sama dengan 0,8 ya. Nah, oke, 0,8 kali 10 pangkat min 5 dikurang 2, 3. Berarti 0,8 kali 10 pangkat 3 atau sama dengan 0,8 dikali 1000 sama dengan 800 Joule per kilogram. Oke, derajat Celcius harusnya ini ya. Nah, jawabannya adalah B. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk soal terakhir. Batang logam pada suhu 20 derajat Celcius memiliki panjang 100 cm. Pada suhu 120 memiliki panjang 100,2565. Koefisien muai panjang batang logam tersebut adalah oke, kita cari dulu ya.
Ini menggunakan rumus, kita bikin ini diketahui dulu ya. Batang logam ketika suhunya mula-mula, suhunya T1 itu 20 derajat Celcius. Kemudian L-nya sama dengan panjangnya lah, kita bikin L1-nya adalah 100 cm itu. Nah, setelah dinaikkan suhunya 100 derajat ya, kan awalnya 20 nih. Nah, jadi dari 20 ke 120 itu kan 100 ya. Berarti kenaikan suhunya atau T2-nya ya itu 120 derajat Celcius. Nah, dan panjang akhirnya ya, panjang akhirnya L2-nya, L totalnya yang menjadi ini ya. Oke, langsung saja. Maka koefisien mulai panjangnya adalah berapa? Oke, baik. Di kita kalau kita gambarkan peristiwa seperti ini, awalnya seperti ini ya, 100 cm. Kemudian setelah dipanaskan dia bertambah jadi segini gitu. Nah, pertanyaannya berapakah koefisien mulai panjangnya atau alfanya? Nah, kalau ada panjang total, berarti kita L total itu adalah awal panjang mula-mula ditambah pertambahan panjang gitu ya. Nah, jadi untuk pertambahan panjang rumusnya adalah maksudnya karena nilai alfa itu kan rumusnya ada di sini nih. Nah, kalau L2 misalnya L akhirnya ini sudah ada nih, ini dia. Tinggal kita masukkan saja. Jadi kita mencari nilai delta L dulu. Nah, jadi angka kita masukkan 100,2565 sama dengan 100 ya. Ini L1-nya sudah ada sentimeter semuanya, udah sama satuannya, ditambah delta L. Nah, lalu delta L-nya adalah 100,2565 dikurang 100. Berarti ya tinggal ini jadi 0, jadi 0,2565 ya. 0,2565. Nah, ini baru delta L. Nah, sementara delta L itu rumusnya L0 alfa delta T. Nah, yang ditanya adalah alfanya. Berarti alfa sama dengan delta L dibagi L0 dikali delta T. Ya. Delta L itu berapa pertambahan panjangnya? Dari 100 cm ke 100,2565. Oh, ini dia ya. Ini sudah ada tadi ya. Oke, berarti 0,2565 dibagi L0-nya adalah 100. Delta T-nya berapa? Delta T adalah dari 20 ke 100, 20 berapa? Dari 20 ke 120 itu sama dengan 100 ya. Nah, berarti 100 juga di sini. Nah, jadi 0,255 dibagi 1/4. Jadi ini boleh kita ganti jadi notasi ilmiah, berarti jadinya 2565 kali 10 pangkat min 4 ya, dibagi 10 pangkat 4. Tinggal jadi berapa ini? Min 4 dikurang min 8 ya. Berarti 2565 dikali 10 pangkat min 8. Nah, kalau kita lihat di sini min 8 itu agar komanya itu di sebelah angka 2 berarti dia harus bergerak 3 langkah. 1 2 3. Berarti jadi 5, 2,565 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini jawabannya. Sep. A. Oke, ya. Baik, itu saja. Silakan di-share kepada teman-teman di kelasnya dan like, jaga subscribe ya. Oke. Thank you.